Setelah menunggu di alam barzah setelah kematiannya, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah datangnya hari kiamat. Usai dibangkitkan dari kematian, seluruh umat manusia mulai dari manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai ke manusia terakhir yang dibinasakan di hari kiamat, akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat yang terbentang luas yang disebut dengan Padang Mahsyar. Nabi SAW mengatakan, di Padang Mahsyar, kelak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Padang Mahsyar tidak akan mengenal siapa suaminya, tidak akan mengenal siapa bapak dan ibunya, bahkan anaknya. Mereka nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, berharap cemas di hadapan Allah. Satu orang akan ditumpuk 1000 orang di atasnya. Orang yang dapat menginjakkan kaki di Padang Mahsyar, dia adalah manusia yang aman. Sampai-sampai fitnah daripada Padang Mahsyar. Ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, menaruh bayinya di Padang Mahsyar, di tanah Padang Mahsyar, diinjak bayi tersebut agar lebih tinggi. Tidak sadar dia, anaknya dijadikan satu pijakan, agar dia selamat di Padang Mahsyar. Para wali min auliyah illah, orang-orang soleh, berbondong-bondong keliling mencari Nabi Adam. Wahai Nabi Allah, Nabi Adam, berikan kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak bisa berikan syafaat kepadamu, karena aku sudah ditolong oleh Allah saat aku meminta untuk diperjumpakan dengan Siti Hawa saat hidup. Jalan lagi kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, Nabi Musa, tolonglah kami, selesaikan siksaan di Padang Mahsyar ini. Kondisi mereka ada yang tenggelam sampai mata kakinya karena dosanya, ada yang sampai kepada lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, bahkan ada yang sampai pusarnya dan juga dadanya, bahkan ada yang seleher, ada juga yang sampai di hujung daripada hidungnya, dan juga ada yang di atas kepala, bahkan 2 hasta di atas kepalanya, tenggelam karena dosa-dosa mereka. Kebayang setiap manusia insan masuk ke dalam lautan, tenggelam di lautan, sebentar akan mati. Saat di Padang Mahsyar, siksaan tersebut sudah tidak akan pernah ada kematian, melainkan menikmati siksaan tenggelamnya setiap manusia. Sudah tidak akan ada lagi kematian. Saat itu kemana kita semua yang kita inginkan? Orang yang tenggelam, mereka tersiksa. Sampai orang kafir pun mengatakan, Ya Allah, tolong cepat selesaikan siksaan di Padang Mahsyar ini. Jika kami harus masuk ke dalam neraka, maka masukkan kami secepatnya ke dalam neraka. Hentikan siksaan ini ya Allah. Mereka tidak tahu bahwa siksaan Padang Mahsyar itu belum ada apa-apanya dibanding api neraka Jahannam. Orang-orang kafir semua, tidak ada yang sanggup melaksanakan siksaan Padang Mahsyar itu dan memohon agar siksaan di Padang Mahsyar segera dihentikan. Lalu orang-orang akan sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa lalu berkata, Aku tidak dapat menolong kalian karena aku telah diberikan syafaat oleh Allah, menyelamatkan umatku saat dikejar-kejar oleh orang-orang Fir'aun. Coba engkau ke Nabi Ibrahim. Berangkat ke Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, engkau adalah Khalil Allah. Sampaikan kepada Allah, selesaikan Padang Mahsyar ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak dapat memberikan syafaat kepada kalian karena aku telah ditolong oleh Allah saat aku dimasukkan ke dalam api Raja Namrud. Nafsi, 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 sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Silahkan engkau kepada Nabi Isa. Sampai ke Nabi Isa. Ya Nabi Allah, Isa, engkau adalah ruh Allah. Sampaikanlah kepada Allah agar berikan syafaat kepada kami. Selesaikan siksaan Padang Mahsyar ini. Apa jawaban Nabi Isa? Nafsi, 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 nafsi. Aku tidak dapat menolong kalian karena Allah telah memberikan pertolongan kepada aku sampai aku diangkat ke langit kedua. Pergilah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kekasih Allah. Lalu berbondong-bondonglah para aulia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaat. Sebelum orang-orang tersebut berbondong-bondong datang kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melihat mereka akan datang kepada Nabi. Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi sujud kepada Allah. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Tidak lagi ada yang beribadah di Padang Mahsyar ini. Nabi Muhammad mengangkat kepala, lalu sujud lagi di hadapan Allah. Wahai kekasihku, angkat kepalamu. Sudah tidak ada lagi yang beribadah di Padang Mahsyar ini. Tetap Nabi mengangkat kepala lalu sujud lagi kepada Allah. Sampai terakhir,
apa yang kau inginkan wahai kekasihku. Ya Allah, selesaikanlah siksaan padang mahsyar ini. Biarkan mereka, masukkan mereka ke mizan penimbangan amal baik, amal buruk mereka. Ya Muhammad, engkau meminta tanpa sujud kepada aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa sujud, jika dia meminta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sujud kepada Allah. Tahu beliau adalah seorang hamba yang pantas dia untuk sujud kepada Allah. Tatkala mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mintalah permohonan kepada Allah." Apa jawaban Nabi? "Aku yang dapat menolong kalian, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian, aku yang akan membebaskan kalian dari siksaan padang mahsyar di hari ini." Saat dia meminta, selesai padang mahsyar, masuk mereka semua ke mizan. Sampai di mizan, Nabi berdiri di depan mizan, melihat rombongan daripada umatnya. Saat beliau dalam keadaan dosa yang begitu besar, Nabi sujud kembali di hadapan Allah. "Ya Rabb," doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ringankan beban dosa umatku, beratkan pahala mereka, ampuni dosa mereka ya Allah." Kita yang berbuat dosa di atas bumi Allah, Nabi yang terus-menerus mendoakan kita. Sampai di mizan pun, Nabi sujud kepada Allah, agar kita diselamatkan, dibebaskan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Dan begitu besarnya syafaat yang bisa kita dapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di padang mahsyar kelak. Nah, semoga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan syafaatnya kelak di padang mahsyar. Semoga kita dimasukkan ke surganya Allah dan terbebas dari fitnah padang mahsyar yang begitu tersiksa. Amin ya rabbal alamin.